سبيل النور سبيل النور يهتدى هدايا صاحي كي تستريح perkara ingkang dadosaken salat ing sedaya batal wonten 11 perkara yang membatalkan salat. Mawon yang pertama al-kalamu al-amdu. Yang pertama ngomong kelawan sengaja. Takbiratul ihramnya niku menawi Allahu Akbarnya wajib dilafalkan dengan lisan. Tapi niatnya justru tidak wajib dilafalkan, hanya sunnah. Musolli fardhu maghribi niku diucapke sunnah, tapi justru sing wajib pas lisane Allah, atine krentek musolli fardhu maghribi bareng muqtarinan harus harus bersamaan dengan takbir. Lisane ucap takbir, atine krentek arep sholat niku sing pas. Karena memang niat itu pertama paham niat nanti nomor kali niat itu harus dibarengkan dengan rukun yang pertama. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang kami hormati, ini kula nyuwun izin pada lanjutaken pembacaan kitab Al-Ghayah wa Taqrib, pembacaan matan takrib dalam Fathul Fuqih ingkang terakhir tentang sholat sapi turang niku kula mau sampai faslul arkanus sholat. Nah saat ini insyaallah pada kula lanjutaken faslun wal mar'atu tukhalifur rijal fi khamsati asya'a. Pasal ingkang menerangkan bahwa dalam hal sholat antara laki-laki dan perempuan punya 5 perbedaan. Ada perbedaan dalam kaitannya dengan sholat ada 5. Yang pertama, farrajulu yujafa mirfaqaihi an jabaihi wa yuqillu badnahu an fakhidaihi fir ruku'i was sujudi wa yajharu fi mawdi'il jahr. Yang pertama adalah ketika takbir itu kalau laki-laki takbirnya tinggi sampai benggang ini ya, sampai tingginya seukuran telinga kene olana. Dan nek wong wadon takbirnya cukup mengangkat sedikit saja dan sikute iki nempel. Katakan nutup begitu. Nek wong lanang katakan dibuka benggang. Nah ini sampai setinggi telinga sejajar. Dan nek wong wadon takbirnya cukup hanya mengangkat setinggi bahu, setinggi pundak dan tidak terbuka untuk. Nah ini dalam pertama. Begitu juga dalam keadaan ruku. Nek ruku wong lanang buka ya. Jadi agak benggang. Nek wong wadon justru nutup sikute ditempel nang maring jambai, maring samping lambung, maring pinggirane weteng. Jadi yang pas ruku wadon aja nganti buka tapi kudu nutup. Karena ini sudah ketentuannya yang laki-laki ditundukkan, yang perempuan nutup. Kemudian wayat harufi mawdi'il jahr. Kalau laki-laki ada bagian-bagian yang disunnahkan untuk mengeraskan bacaan, termasuk bacaan amin. Dan bacaan amin sing lanang-lanang niku disunnahkan mengeraskan suarane amin. Lah nek sing wadon-wadon diajar rosa-rosa. Yang perempuan tidak dianjurkan mengeraskan suara lirian baik. Nah
Nah ini perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Lanang tak kalau bisa kencang, sing wadon lirihan baik sekiranya hanya terdengar oleh telinganya sendiri neng wadon. Cukup terdengar hanya oleh telinga sendiri, terus cukup. Nah neng lanang bisa terdengar oleh orang lain. Wa idza nabaha syai'un fi sholati sabbaha. Kalau laki-laki mengingatkan imam saat imamnya lupa menggunakan bacaan tasbih, bacaan subhanallah. Sedangkan kalau perempuan menepuk telapak tangan dengan menggunakan punggung tangan dibalik, tapi tidak boleh dengan menggunakan bagian dalam ya, kayak tepuk tangan. Kalau yang tepuk tangan malah batal, harus menggunakan punggung tangan dipukulkan. Nah ini cukup sekali. Ya, dan yang laki-laki itu menggunakan nafas subhanallah. Tapi kamu tadi pun dibahas berkali-kali di beberapa minggu yang lalu bahwa dalam hal mengingatkan ini makmum yang membaca subhanallah ketika imamnya salah, imamnya misalnya mendelekor atau mendelekarian akhir kok malah diingatkan, tidak boleh niat mengingatkan imam. Niatnya adalah berzikir. Angger anak makmum ngemutna imam sing klalen niat pengen ngemutna ucap subhanallah, justru sholatnya jadi batal. Angger misalnya imam klalen makmumnya mau baca subhanallah, niatnya apa? Niat ngemutna imam, malah batal sholatnya. Kenapa? Dua huruf yang dimaksudkan untuk memberitahu orang lain itu membatalkan sholat. Nah, makanya subhanallah jangan diniatkan untuk memberikan pemahaman kepada orang lain, tapi cukup diniati zikir pun cukup, dan itu aman, namanya diniati zikir. Dan mengingatkan ini hanya pada perkara-perkara yang rukun. Nah, perkara sing sunnah tidak perlu diingatkan. Lain mulut sebagian sunnah bayar satu subhanallah, karena perkara sunnah mau ditinggal juga sholatnya tetap sah. Jadi tidak perlu diingatkan sih, diingatkan cukup nggak boleh perkara-perkara sih rukun. Dongnya wis apa potong rokaat kok mani imamnya nambah rokaat, niki kan nggak boleh, maka diingatkan subhanallah ben imamnya langsung duduk lagi supaya tidak ada rokaat. Termasuk kemarin apa contohnya as-sholat Id. Sholat Id kadang-kadang imamnya kelalen takbir pertama langsung Fatihah. Niku boten susah di subhanallah, sebabnya niku perkara sunnah. Sholat itu takbir sepisan dia tetap sah. Orang kutubing pintu, orang kutubing 5, namun sunnah mawon. Soalnya ini kejadian teng Karawang, rencana kula sak pondok, imam teng perumahan kelalen pas pertama aman, rakaat kedua nih sing donge 5 takbir, nembe sepisan tok wis langsung Fatihah. Makmum men geger subhanallah. Padahal malah sing batal, malah sing ngemutna. Termasuk angger anak bacaan surat ngapunten, baca sabihis di tengah-tengah berada. Makmumnya wis boten usah maos apa? Boten usah ngemutna nggo bacaan. Khawatirnya niatnya nggo ngemutna malah dadi batal. Wis jur nang wong perkara sunnah, maca surat orang rampung juga tetap sah. Makanya imam enaknya misalnya jadi imam agar kayaknya ruwet bisa cukup mawon. Soalnya agar digolet-golet malah tambah mumet. Kalau pengalaman misalnya wis geradat sepisan ganti surat geradat mari biasanya. Jadi masalah kulbutnya yang dia aman. Baca sabihnya seruatnya ganti dalam yakumin ruwet mari batalnya. Karena wis kondisinya wis tegang. Kondisinya wis kayak grogi. Dan ini malah tambah ruwet. Kayaknya akhir wis mending misalnya geradat kita katakan wis langsung rukuk mawon buat apa-apa. Wong surat itu kan perkara sunnah. Kata nggih. Dan memang kadang-kadang dari imam kadang-kadang mut-mutan. Akhir lagi kepenak maca surat-surat yang panjang-panjang kepenak baik. Tapi kalau dilarang lagi ngeblank. Kadang-kadang maca alam nasroh, kadang-kadang maca tutup. Maca waktu ini ujung-ujungnya dari wal asri. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi. Itu kan para pengajrun. Tapi kadang-kadang lagi ngeblank dilarang. Salah. Kalau maca maos wasyamsi
kan perkara-perkara, nah itu kan perkara sunnah, jadi tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu diingatkan kanggo subhanallah. Khawatirnya iki malah kepleset niate kanggo munah malah dadi batal salate. Makanya sing aman perkara-perkara sing sunnah pun biarkan saja. Wa auratul rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi wal mar'a. Nah, sedangkan untuk masalah aurat, laki-laki auratnya hanya dari mulai pusar sampai dengkul. Sedangkan kalau perempuan jami'u badaniha, sekabehane badane kecuali illal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Makanya ulama-ulama kan gampang. Si penting budel sampai dengkul ketutup sah sembayange. Oke, tapi nek wadon ribet kudu apa? Ketutup sedoyo kudu ketutup. Makane kula berkali-kali juga mengingatkan nek bisa sebisa mungkin nek perempuan-perempuan gunakan mukena yang terusan, mukena yang langsungan. Sebabnya kok nek mukena potongan niku berpotensi wonten terbuka saat ruku. Sebenarnya sakit banget, sebenarnya boleh enggak pakai mukena potongan bisa diangsat, tapi itu ribetnya Pak, kudu ditutupi leher, kudu ditutup, bulunya kudu ditutup, kayak meja-mejahan guys, apa ditutup kafe supaya pas ruku kebuka posisinya sudah tertutup. Paling gampang tadi sekali nggak mau kena langsung kan. Makanya kalau saya pandang bergawa-gawa, toko nenek nggak gue sih mau kena langsung kan. Asal berapa potongan ya? Ya benar langsung jadi praktek. Mau bergawa-gawa ini, ini jomblo-jomblonya kakak. Ansor sing rajin ngaji, jomblonya kakak. Ini kalau untuk pundi-pundi mau promosikan, ya, wonten Mas Rifki, juga Wedus, wonten Mas Repan dan lain sebagainya. Monggo niki apa? Pemuda-pemuda harapan bangsa. Nah ini masalah aurat ini kan tadi diperhatikan betul-betul. Nah, termasuk laki-laki niku menawi ngangge baju sing kancingan kados niki usahakan dalemane kanggo kaos mani. Sebabnya nopo kadang-kadang nganggo sarung di bawah mudel, sing sore mudel, sedangkan kelambine kadang-kadang sedangkan sela-selane kan pomo, akhirnya mudele dadi kantong dan niku terus batal. Ya, apalagi nganggo celana, biasanya celana mesti semi sore mudel, nek sarung teh mboten dhuwur biasanya. Nek celana iki biasanya sing kira mudel, pastikan ning jerone juga nganggo kaos minimal kaos dan dalam supaya agar pas kancingnya buka, sela-sela kancingnya buka, niku tasih tertutup. Termasuk juga bagian belakang nek nganggo celana. Soalnya nganggo celana kan ada burine kebuka, tersingkap pas lalang-lalang sering banget beberapa kali soalnya wingingnya apa yang sing nganggo celana burine kebuka niku batal. Sebab niku sudah di bawah pusar, sudah bagian yang merupakan auratnya lagi. Jadi kudu ditutup primen carane kalau kaos terus kaosnya dilepung. Nah, yo pancen kali kamu. Duwe enak iki sarung pancen. Salat iki paling enak kan ngene sarung wis paling enak. Wis insyaallah terjamin rapet insyaallah. Wal mar'atu niki sampun, kemudian lanjutnya faslun ai hadza faslun utawi iki ana fasal suwiji walladzi yabtulu sholati 11 syai'an. Perkara-perkara ingkang dadosaken salat iki sedaya niku batal wonten 11. Ada 11 perkara yang membatalkan salat. Napa mawon? Yang pertama al-kalamu al-amdu. Yang pertama ngomong kelawan sengaja. Kadang-kadang misalnya kok ditahan lembung salat kadang-kadang kadang-kadang terlalu akrab juga kadang-kadang jadi malah ngawur gitu. Lagi salat tuh bro, nyilih motor aja, benar-benar lagi sholat tuh malah dipoyani. Dan kadang-kadang apa sih dari mana kita dijawab oke, dan ini batal, ya karena apa? Mengeluarkan suara yang sudah memberikan kefahaman dan itu batal. Apalagi sholat kadang-kadang zaman cikali, tapi belum malah ngobrol, kali sampingnya kadang-kadang bus, nah itu pasti batal. Nomor kali wal amalu al kathiru, bergerak yang lebih dari 2 gerakan. Berarti pas ketiganya niku sampun batal. Contoh, gatel ki ning apa ning bagian sirah gatel. Ki berarti misalnya digaruk
berarti siji gerakan tangannya aja gerakan ini cukup jarinya saja. Nah, siji loro aman. Tapi agar siji loro telu batal. Maksimal dua gerakan ketiga sudah langsung batal. Niku per rukun. Angger pas lagi ngantek gatel niki pisan wis aja gerakan ning. Nek sing gatel kok gerakan iki dadi batal. Kalau masih dalam satu rukun. Kadang-kadang kok ngenteni pas rukun. Digaruk paling kali sepisan maning. Wis balik kan. Oh, masih gatel maning ngenteni pas ya. Tidak boleh jatah loro maning. Setiap rukun boleh gerak dua kali, tidak boleh lebih. Makanya kayak peci ini miring, wis boten susah benerna. Sudah bagus tipe ora apa. Ya kadang-kadang belani beneri peci, tapi gerakannya malah jadi lebih dari dua. Misalnya kemajuan kayak gini, akhirnya siji, loro, telu. Dan kita terus batal. Maksimal hanya dua per rukun. Terus wal hadatu keluar hadas baik dari jalan depan maupun jalan belakang, keluar sesuatu yang apapun bentuknya, angin, air, nanah, darah, semuanya hadas. Ini bukan hadas. Wa butulun najasati kejatuhan najis. Lagi sholat ketiban kotoran tikus misalnya, sing basah nempel, nah niku apa menyebabkan sholatnya jadi batal karena apa? Syarat badan atau bajunya yang harus suci jadi tidak terpenuhi. Makanya sholatnya jadi batal agar ketimbang kotoran hewan pas lagi sholat. Terus wan kisyaful aurati, terbukane aurat. Misalnya ini pas lagi sujud ninggurine kebuka, ke otomatis batal. Kalau tidak seketika langsung ditutup. Kalau misalnya lagi rukun kemudian kebuka, batire inisiatif langsung diikat nganggo sarung misalnya ketutup seketika, maka itu boten batal. Karena apa? Ada jeda waktu sedikit yang diperbolehkan untuk berusaha menutup aurat yang terbuka. Jadi tidak langsung terbuka langsung batal, tidak. Tapi ada jeda sekiranya seukuran takbir. Seukuran takbir niku paling lama menurut kitab Fathul Mu'in niku 15 harokat atau 7,5 alif. Nah, karena ada 15 ketukan itu adalah waktu paling lama untuk bisa menutup aurat. Tapi misalnya kalau terlalu lama sudah lebih dari 15 harokat kondisi terbuka, dan itu berarti otomatis sholatnya tetap batal. Oke, terus buatan niat. Nah niki lagi di tengah-tengah lagi sholat, niatnya berubah. Diniat itu mau kayaknya sembahyang apa? Niatnya sembahyang maghrib. Mau ganti isya baiklah bisa. Lah niku kretek kayak kretek merubah niat niku juga jadi otomatis membatalkan sholat. Merubah niat di tengah-tengah niku batal sholatnya. Tapi niat sholatnya gitu, bukan niat posisinya. Kadang-kadang ada yang niat apa sih kuningnya kelalen mau orang niat makmum, sholat ini jadi makmum, kelalen mau orang niat makmum. Tengah-tengah niat terus makmum buatan apa-apa. Niat makmum itu boleh saat sudah berada di dalam sholat. Misalnya tengah sholat sampai pengen nyepelaren orang niat makmum, terus niat makmum ning ati, kerentek ning ati, itu buatan apa-apa. Tapi agar sampai rubah ibadahnya, sing munenge sholat sunnah qobliyah subuh, misalnya sholat fajar lah sekali bareng subuh lah, akhirnya niatnya diubah jadi sholat subuh niki batal karena sudah beda bentuk ibadahnya ya antara satu dengan yang lain. Kalau untuk masalah jalan betul. Terus wastidbarul qiblat, panjenengan sholat teng kereta misalnya. Sholat teng kereta selagi kereta niku bisa madhep kulon wajib ngadep kulon. Jadi sholat teng kendaraan niku boten otomatis kemudian boleh duduk, boleh ngadep ke mana saja niku boten. Sebabnya Kanjeng Nabi niku nanti sholat teng inggile wekdal niku namung sholat sunnah. Sanes sholat wajib. Lah agar rupak bis sembahyang wajib kayaknya orang bisa. Sebabnya belok otomatis anak orang pada kiblat. Sing bisa malah kereta kemungkinan.
Karena kereta ada jalur-jalur yang memang ada ulun terus. Cirebon sampai Indramayu sampai Cikampek niku kayak ulun terus, lurus. Belok-belok yang harus secuil tidak terlalu ekstrim. Nah, menawi kok jenengan kok apa pas tang kereta, pas meneri sembahyang subuh, kan orang bisa dijamak nggih. Mboten saged dijamak karena mboten pasangannya salat subuh dan maghrib bisa ditarik ke isya bisa ditarik maghrib. Zuhur bisa ditarik asar bisa ditarik zuhur. Lah nek subuh ki sing angel. Maka sampai ngriki misalnya jam 12 wengi. Jam pas wayahe subuh wis enggal entek jam 5 kurang kok durung mandeg keretane. Gagian salat subuh ngadeg ning salah-salane kursi mboten napa-napa ning musola nggih wonten saniki. Tapi memastikan kalau memang madhep kiblat. Tapi kalau mboten madhep kiblat pripun? Salat ning hormatil waktu, salat sebisane mengko pas tekan nyampe tujuan diganti namanya bukan salat qodho tapi salat i'adah. Salat ulang karena tadi tidak terpenuhi syarat rukunnya yaitu apa? Menghadap kiblat. Lah niki kok menawi kok kita kok pas lagi sholat madhep kiblat, sholat wajib tapi gini iki. Nah sholat sunat mboten napa-napa. Sholat sunat di atas kendaraan niku menawi mboten madhep kiblat mboten masalah nek sholat sunat. Tapi nek sholat wajib tetep dari mulai takbiratul ihram sampai salam kudu konsisten madhep kiblat. Lah kok tiba-tiba pas lagi tengah-tengah beberapa pertama kok keretanya ternyata belok dadi madhep ngidul. Berarti niki sholatnya otomatis batal. Berarti sholatnya cukup lihormatil waktu, sholat sekenane, sholat sebisane, maka sampai tujuan dilaksanakan sholat namanya sholat i'adah, ulang karena ketidakterpenuhan syarat ataupun rukun. Wal aklu mana kadang-kadang biasanya apa sisa-sisa makanan wonten teng gigi nggih, wonten teng untu niku, wonten selilit biasane niku kok apa ketelen niku nggih membatalkan sholat karena termasuk makan. Ya, atau misalkan wonten apa sisa-sisa makanan kok malah gelem ya niku juga batal waktu sholat. Wasyurbulan minum wal mamdhatu wariddatu ya itu apa termasuk juga membatalkan sholat adalah qadhohan. Mana syaratnya tadi? Wa minhum may ya'baru anha bid-dhahab atau tertawa guyu-guyu yang kadang-kadang ana sing lucu ada pas lagi sholat nggih ngarepe kancane lucu akhirnya jadi guyu. Nah, guyu kok sampai yang ekstrem gitu maksudnya, sampai kok terlihat giginya, ya ini berarti batal. Sampai keluar suara, niku batal. Nek kaya tahan banget ya masih minum teh sama goblok. Kadang-kadang kaca-kacanya kadang-kadang iseng. Lho riyen teng pondok menawi kok ketahuan salat duha, iki biasanya malah boleh dekan. Cie durung kiriman iki biasanya. Ya, cie durung kiriman akhirnya salat duha, ben cepet kiriman. Ya akhirnya jadi guyu. Dan niku menawi kok guyu niku sampai mengeluarkan suara, sampai terlihat giginya, dan niku batal. Warida niat metu sekang Islam. Niat keluar saking Islam pas lagi sholat otomatis jadi membatalkan sholat. Dan niku dua pasal ingkang sampun kula waos, pasal tentang perbedaan laki-laki dan perempuan dalam sholat, ugi pasal tentang perkara-perkara ingkang batalaken sholat. Monggo barangkali menawi wonten ingkang badhe didiskusikan atau dipertanyakan monggo. Nah insyaallah badhe menawi saged kula jawab menawi kula jawab saya mboten nggih kula insyaallah diskusi kalian sing luwih paham. Oke. Masalah ke Pak. Dan masalah sing mulai dene niat takbir terus surat Al-Fatihah terus salam
Ini apa dibaca ning akhir apa langsung tulisan? Rukun qauli takbir, kemudian baca Fatihah, terus kemudian tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, kemudian mengucapkan salam, niku harus minimal terdengar oleh telinga sendiri. Minimal krungu di kupingnya dhewek. Angger kurningan itu yang mboten sah. Lah, termasuk dados makmum ugi niku wajib maos Fatihah. Jadi jangan mentang-mentang dadi makmum akhirnya mboten maos Fatihah. Dados makmum ugi wajib maos Fatihah. Kedudukannya wonten kali, ada makmum masbuk, ada makmum muwafid, ada makmum masbuk. Menawi makmum muwafid sing melu awit awal, imam takbir kemudian melu takbir, Fatihah kedah rampung. Walaupun imamnya kok misalnya kok karo iki maca makmumnya maca dhaif ditandhisin, akhirnya begitu ternyata imamnya pas berfatihah macane inna atoina. Pendek kan? Lah tapi karena posisinya melu awit awal, ini ketika imam ruku tidak boleh ikut ruku. Dirampungna Fatihah. Menawi makmumnya dalam kondisi makmum melu awit awal, walaupun imamnya ruku, imamnya tidak lanjut ke Fatihah. Sing penting aja sampai imam tangi sekang sujud kedua, kok Fatihah yang rampung berarti batal. Tapi selagi kok pas misalnya sedurunge sujud kedua kok wis melu ngikuti, niku boten batal. Niki menawi makmum muwafid. Tapi menawi makmum masbuk, mau Fatihah justru boten susah diselesaikan. Misalnya wis ketinggalan Fatihah, pas melu mlebu masjid, imamnya wis lagi maca surat. Berarti kan wis ketinggalan rukun. Oke, dan itu maka membaca Fatihahnya ketika nembe alhamdulillahirabbil alamin imamnya ruku dan itu langsung derek ruku mawon boten napa-napa. Nah, oke. Jadi memang harus terdengar oleh telinga dan ketentuannya memang harus dibaca termasuk Fatihah walaupun jadi makmum tetap wajib maca Fatihah. Salam juga harus terdengar oleh telinga sendiri. Tahiyat itu juga harus terdengar oleh telinga sendiri. Minimal tahiyat itu paling sedikitnya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu sunnah abad. Sunnah abad berarti kalau lupa bisa diganti dengan sujud sahwi. Selebihnya sunnah biasa, hayat. Jadi minimal terdengar oleh telinga sendiri minimal. Jadi memang beberapa sih kadang-kadang niat, contoh niat takbiratul ihramnya niku menawi Allahu akbarnya wajib dilafadzkan dengan lisan, tapi niatnya justru tidak wajib dilafadzkan, hanya sunnah. Usolli fardhu maghribi niku diucapke sunnah, tapi justru sing wajib pas lisane Allah atine krentek usolli fardhu maghribi kudu bareng. Muqtarinan harus bareng, harus bersamaan dengan takbir. Lisan yang ucap takbir, atine krentek karep salat niku sing pas. Karena memang niat itu pertama mahal niat al-qalb, bukan dari niat itu hati. Nomor kali niat itu harus dibarengkan dengan rukun yang pertama. Dan lagi tadi kan yang misal ada sisa makanan ya, dan semuanya imam yang memiliki sisa makanan kalau ditelan batal. Terus bagaimana biar ya dilankannya ya kan, biar biasanya kan kalau baca itu ganggu, itu gimana? Sama kedua sama misalkan tadi ada yang tidak diperbolehkan itu adalah melebihi 2 gerakan. Nggak bisa mengapinya gitu kan, kalau ke sini. Kalau misal nggak digeser kan nanti nggak repat gitu ininya ya. ketutup. Tuh gimana? Pertama, kalau misalkan kondisi lagi sholat karena selinte bagaimana? Dilepeh. Ya, dilepeh. Jadi sebisa mungkin diposisikan supaya keluar dari mulut. Nah, memang tidak najis ya enggak. Ya karena belum masuk ke jauh, belum masuk ke rongga, apapun belum masuk ke pencernaan, itu tidak najis. Kecuali muntah kan sudah masuk
keluar itu jadi najis. Tapi kalau masih di rongga mulut dikeluarkan itu tidak najis. Jadi bagaimana? Dilepas saja tidak apa-apa. Ya, dilepas saja tidak apa-apa. Diusahakan bagaimana caranya biar bisa keluar. Nah, yang nomor kali kalau misalkan kan hanya boleh 2 gerakan, kalau pecinya gimana? Kan ini kayaknya susah kalau cuma 1 gerakan. Sebisanya hanya 1 gerakan saja. Asalnya kan dicopot sekalian. Misalnya kok anggar bisa kayak gini kan lebih dari 2 gerakan. Masih mending di sekenane bae. Iji loro wis. Sekenane aja sampai ngarah kudu rapi. Nek ngarah kudu rapi ya malah dadi gerakannya luwih akeh. Makanya pastikan memang sebelumnya sholat memang sudah pas masjid. Kalau memang ada gerakan-gerakan yang akhirnya membuat ini jadi menutupi, ya hanya boleh tadi 2 gerakan, walaupun tidak rapi sholat masalah, tidak masalah. Sama kayak orang pas makmum dewekan kan mepet kali imam lagi. Nah terus ada makmum datang lagi, biasanya nepuk pundaknya makmum sing pertama. Niku gerakan niku mundurin namung saged 2 gerakan. 1, 2. Ya, kaki kanan mundur 1, terus kaki kiri 2. Wis, penjejeg orang sedih pikiri. Orang kudu jejeg. Soalnya berkudu jejeg malah jadi lebih dari 2 gerakan. Wis mundure sekenane bae hanya 2 gerakan dari kaki kanan dan kaki kiri wis cukup. Dan kok suwe-suwe bari digawa sujud, bari digawa ruku insyaallah ya jejeg dewek. Tidak perlu dipaksakan harus jejeg. Dan ya.